masa 7 tahun sengsara cuma satu, rapture. Karena itu rapture adalah caranya Tuhan untuk menyelamatkan gerejanya, saudara dan saya. Amin, saudara. Karena itu kita harus siap, saudara. Ini serius, kita harus siap. Karena tidak ada cara yang lain untuk kita bisa selamat dari kehancuran bumi ini, dari masa 7 tahun sengsara, dari masa tribulasi, dari masa peperangan, dari yang namanya nuklir, dari yang namanya atom. Dan cara untuk menyelamatkan itu rapture. Cuma itu cara. Tuhan angkat kita dan ketemu di awan kemuliaan. Amin, saudara. Amin, saudara. Dan kita harus bersiap. Kita masih bisa ketawa, sebenarnya percayalah kalau saudara tertinggal setiap hari 24 jam air mata saudara akan keluar. Rintihan tak bisa jeritan akan keluar. Minta tolong kemana-mana gak ada menolong. Saudara akan hidup dengan rasa takut, kejar-kejar. Saudara akan lihat setiap hari pembantaian darah tercurah di depan mata. Saudara mau minta tolong, gak ada yang tolong. Hari-hari itu orang semakin egois, puas, brutal. Mereka melakukan apa saja karena iblis yang menguasai dunia ini. Roh Kudus sudah diangkat, maut sudah diangkat, firman Tuhan sudah diangkat. Saudara mencari-cari firman Tuhan sudah dibakar. Saudara buka di laptop untuk baca firman Tuhan sudah dihilangkan karena mereka yang menguasainya semua. Konten-konten yang di dalamnya ada Alkitab dihapus. Saudara mencari firman Tuhan, gak ada lagi yang bisa tersisa yang saudara hafal. Kalau saudara hafal Alkitab cuma 70 ayat, maka 70 ayat itu yang saudara akan ingat-ingat terus. Tapi kalau saudara bisa biarlah itu boleh menjadi satu dupa yang berbau harum, yang naik sampai ke surga dan menyenangkan hati. Saya ingin hari ini kita sedikit serius, saudara ya. Karena tadi malam semenjak beberapa hari ini saya banyak mengalami mimpi tentang kedatangan Tuhan, saudara. Ya, beberapa kali saya cerita sampai kemarin saya bangun juga saya masih bermimpi tentang hal yang sama, tentang kedatangan Tuhan. Dan justru di mimpi yang kedua itu, saudara, cukup mengerikan, saudara ya. Tetapi bukan ini yang akan saya cerita. Saya akan cerita gimana Tuhan akan menjaga kita dan ada beberapa. Saudara, di situ dijelaskan begini, saudara. Di Sodom dan Gomora itu, malaikat Tuhan menarik Lot dan keluarganya. Dan malaikat Tuhan berkata, sebelum ada satu titik api yang jatuh atas Sodom dan Gomora, kamu harus keluar dulu. Kalau kamu tidak keluar, maka aku tidak akan bisa memusnahkan Sodom dan Gomora. Saya baca, saudara, Kejadian pasal 19 ayat 22. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Jadi Lot udah mau lari dengan keluarganya. Lot bilang begini, nanti terkejar dengan api belerang dan bencana itu. Tidak bisa kami lari. Tapi ada satu kota yang dekat dengan Sodom dan Gomora. Boleh nggak kami lari ke situ?
dan tidak terjadi apa-apa. Malaikat bilang, oke, pergi ke Zoar. Seharusnya Zoar ikut, karena ketika diratakan semua Sodom dan Gomora, seharusnya Zoar itu kena juga. Saudara bisa bayangkan, saudara, seperti apa meteor-meteor yang jatuh pada waktu Sodom dan Gomora. Sehingga saudara, Lot tahu dia gak bisa lari dari situ, akan terkejar dengan bencana. Makanya malaikat Tuhan kasih kota khusus. Zoar itu tidak akan dimusnahkan, larilah ke situ. Sebab kalau kalian belum lari, aku belum bisa memusnahkan Sodom dan Gomora. Itu cerita pertama. Cerita yang kedua tentang Nuh. Tuhan berkata kepada Nuh, setelah selesai membuat bahtera, masuklah ke sana. Engkau dan seluruh keluargamu dan binatang sepasang yang dipilih masuk. Sebab sebelum engkau masuk ke bahtera, aku tidak akan mencurahkan hujan dan air. Sesudah kamu masuk, 7 hari kemudian aku akan mencurahkan air dari langit dan dari bawah tanah. Saudara, Kejadian pasal 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang jalan ini. Saudara tahu artinya, saudara? Bahwa Tuhan memilih orang-orang untuk diselamatkan. Dan Tuhan konsekuensi dengan perkataan firman-Nya. Itu sebabnya, saudara, Tuhan tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora sebelum Lot diselamatkan. Tuhan tidak akan memusnahkan dunia sebelum Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera. Saudara, apa pesan Tuhan untuk kita? Sebelum terjadi perang dunia ketiga, dengar saudara, ini pesan Tuhan. Sebelum terjadi yang namanya nuklir dan bom atom, maka kita akan diselamatkan. Saudara, dunia karena keberdosaan yang harus terjadi, rencana Tuhan akan terjadi peperangan sebelum Tuhan datang. Sebelum tiba waktu itu, saudara. Dan sebelum tiba waktu peperangan itu, saudara, maka orang-orang pilihan saudara dan saya itu akan diselamatkan lebih dulu, seperti Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya, seperti Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Diselamatkan dulu, baru terjadilah petaka itu. Dan ini tidak lama lagi, saudara. Artinya apa? Sebelum terjadi perang nuklir, sebelum terjadi bom atom, sebelum terjadi peperangan di dunia, gereja Tuhan harus mengalami pengangkatan. Amin, saudara. Dan itulah, saudara, yang kita harus pahami. Sekarang sedang terjadi gencatan senjata. Artinya Tuhan sedang menahan kekuatan untuk terjadinya perang nuklir, terjadinya bom atom, terjadinya perang dunia ketiga. Dan gencatan senjata ini, yang dimana Tuhan menahan peperangan ini, adalah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan itu berarti rapture, pengangkatan itu sudah di depan mata. Dengar baik-baik, sudah di depan mata, bukan di depan pintu lagi. Kita sudah melihat, saudara, akan terjadi peperangan di sana. Percayalah, saudara. Saudara dengar berita kan Israel gencatan senjata, siang malam dia tembak ke orang itu. Dan ini akan terjadi peperangan yang luar biasa. Dan Alkitab berkata seluruh bangsa akan menyerang Israel. Dan itulah yang disebut dengan masa harinya Tuhan. Amin, saudara. Artinya apa? Gereja Tuhan harus siap. Ini gencatan senjata. Lagi masa tenang. Tuhan lagi menahan kekuatan. Dan
itu berarti tidak lama lagi sangkakala itu akan ditiup. Dan ketika sangkakala itu ditiup, firman Tuhan berkata, hanya dengan sekejap mata kita ketemu Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Berita baik, tidak lama lagi atau sebentar lagi ada sebuah acara penyambutan untuk gereja Tuhan di alam damai. Amin saudara. Saudara bersuka cita dengan kabar ini? Atau takut saudara? Ini serius saudara. Tidak lama lagi peperangan akan terjadi saudara. Saya mau bilang begini, sekali lagi jangan takut. Amin saudara. Tepuk kiri kanan yang bilang jangan takut. Gereja saudara dan saya akan pergi ketemu Tuhan. Sesudah itu baru peperangan terjadi. Amin saudara. Kita akan mengalami rapture. Saudara, waktu saya cerita dengan Tuhan, saya pikir rapture itu hanya merupakan ketemu dengan Tuhan. Benar nggak? Rapture itu kan pengangkatan. Saya pikir awalnya pengangkatan itu atau rapture itu adalah bagaimana gereja Tuhan ketemu Tuhan di awal kemuliaan. Tapi waktu saya ngobrol dengan Tuhan, bukan cuma itu saudara. Saya begitu terkejut ketika Tuhan bukakan tentang apa yang sedang terjadi hari-hari ini dan bagaimana cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Baru saya ketemu intisarinya bahwa rapture atau pengangkatan gereja Tuhan itu bukan hanya berbicara kita ketemu Tuhan di awan permai, tetapi itu berbicara tentang bagaimana cara Tuhan untuk menyelamatkan kita dari masa kesukaran yang akan terjadi, masa peperangan yang akan terjadi. Tuhan mau supaya kita lolos dari kesukaran itu. 7 tahun sengsara saudara. Tuhan mau kita lolos dari peperangan itu. Tuhan mau kita lolos dari nuklir dan bom atom. Dan cara supaya gereja Tuhan lolos, rapture. Cara supaya kita selamat dari peperangan, cara supaya kita keluar dari masa tribulasi, masa 7 tahun sengsara, cuma satu, rapture. Karena itu rapture adalah caranya Tuhan untuk menyelamatkan gerejanya, saudara dan saya. Amin saudara. Karena itu kita harus siap saudara. Ini serius, kita harus siap. Karena tidak ada cara yang lain untuk kita bisa selamat dari kehancuran bumi ini, dari masa 7 tahun sengsara, dari masa tribulasi, dari masa peperangan, dari yang namanya nuklir, dari yang namanya atom. Dan cara untuk menyelamatkan itu rapture. Cuma itu cara. Tuhan angkat kita dan ketemu di awan kemuliaan. Amin saudara. Amin saudara. Dan kita harus bersiap. Saya akan bagikan ayat-ayat buat saudara. Dan karena saya tahu ini penting, saya akan bagikan di WhatsApp. Saudara gak perlu catat, lihat saja di televisi. Nanti saya akan bagi di WhatsApp karena ini penting saudara. Untuk dimana saudara bisa merenungkan, untuk dimana saudara bisa baca dan mempersiapkan diri. Bulan depan kita akan ada doa lagi saudara. Kita akan yang namanya rally doa. Tapi bulan depan kita akan bikin lebih sore dan selesai lebih sore, cukup 1 jam. Karena saudara tahu ya, saya baru dapat info tadi pagi, ini anak-anak cerita tadi malam di depan kita ini diserbu polisi 86. Karena nggak boleh lebih dari jam 7, jam 8 sudah. Kegiatan harus dihentikan. Jadi semua toko-toko apa yang di kaki 5 semua saudara ya disergap tadi malam di depan kita dan sepanjang jalan ini. Dan saya baru menyadari 10 hari lamanya kita berdoa melewati batas jam, tapi tidak ada pemeriksaan. Haleluya.
bisa bayangkan kalau kita keluar di Trans 7. Saya kasih Pak Immanuel menghadap lah. Aduh, saudara kita ini saya terkejutkan kata Tita, Papa Ori. Aduh, Pak, tadi malam seru, Pak, penyergapan terjadi mana-mana, marah-marah polisi ini. Waduh, saudara, Trans 7, 8 anak, 8. Saya pikir kalau dia masuk, ini kegiatan apa? Pak Immanuel yang ada, atau Pak Denny berdua. Aduh, saya lagi mikir gitu, saudara ya. Tapi kita akan lakukan ini, saudara. Dan di doa itu, inilah perenungan ayat-ayat ini yang nanti saudara akan sampaikan. Seperti kemarin, saudara menyampaikan. Tapi doa kita akan lebih diperbanyak, sisanya kita diskusi. Saudara memimpin diskusi atau membagikan ayat. Kita lihat, saudara. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13-18. Coba putri jangan cepat ya. 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Sudah? Baca, saudara ya. 1, 2, 3. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena saudara lihat baik-baik, saudara. Ini yang ingin saya bagikan buat saudara dengan baik-baik, saudara. Ini berbicara tentang hari pengangkatan gereja. 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 53. 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 53. Dan saya ingin saudara baca ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Saudara, serius? Ini bicara tentang hari Tuhan. Kita akan diubahkan. Yang mati ya sudah, mereka akan mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa, tidak dapat mati. Tapi kita yang masih hidup akan diubahkan. Dan itu terjadi sekejap mata pada saat nafiri sangkakala ditiup. Amin, saudara. Sekejap mata, dari awan-awan gitu. Dan ini akan terjadi karena ini bicara hari Tuhan. Nah, gereja akan dilepaskan dari murka. Saudara lihat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9. Lihat, saudara ya. Lihat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9. Dan sama-sama 3. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita akan lolos dari murka. Kita akan lolos dari masa tribulasi, masa 7 tahun sengsara. Kita akan lolos dari masa peperangan, masa konflik perang dunia ketiga, masa-masa di mana pertikaian terjadi. Kita akan lolos dari murka itu. Artinya sudah terjadi, rapture baru itu terjadi. Lanjut, saudara, lihat lagi, saudara. Yesaya pasal 2 ayat 12. Saya bacakan aja, saudara ya, supaya cepat. Nanti saya bagi di WhatsApp. Yesaya pasal 2 ayat 12 dan ayat 13 ayat 6. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari, dengar, untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri, supaya direndahkan. Merataplah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Dengar, datangnya sebagai pemusnahan dari yang Maha Kuasa. Saudara, pemusnahan, dimusnahkan. 6 miliar manusia yang akan di bumi nanti tinggal tersisa 1 M. 5 M itu habis dengan nuklir. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan. Saudara lihat, nak main-main nih. Dimusnahkan bengis.
Artinya Roh Kudus sudah gak ada. Jadi kejahatan merajalela. Maut sudah diangkat. Kita membunuh diri karena sudah tersiksa, gak bisa. Loncat dari bangunan yang tinggi, gak mati. Maut sudah diangkat. Nanti sudah lihat ayatnya. Dengan gemas dan murka yang menyala-nyala untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Saudara, ini gak gampang, gak main-main, saudara. Yoel pasal 1 dan pasal 2. Lihat saya bacakan. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Sudah, ya, tema kita. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri Tuhan, sebab hari Tuhan datang sebab hari itu sudah dekat. Ini sudah dengar baik-baik. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapa yang dapat menahannya? Dengar saudara, ini yang baru terjadi. Dengar ya. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Pernah lihat berita bulan menjadi darah? Tanggal 26 kemarin, saudara nggak nonton sih? Nggak keluar rumah maksudnya. Kalau saudara keluar rumah tanggal 26 malam, sudah akan lihat bulan merah. Dan kalau saudara zoom HP-nya kayak darah. Sudah terjadi. Lihat saudara. Bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat. Bulan sudah jadi darah. Dan itu ratusan tahun baru muncul. Dan kita sudah melihat bulan jadi darah. Untuk muncul lagi 150 tahun lagi. Nah mungkin kalau 150 tahun lagi Tuhan datang. Gak mungkin. Nah, kita berkata bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang dahsyat. Banyak orang di lembah penentuan yang sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Saudara, ini gak main-main saudara. Saya bacakan terus saudara. Satu Tesalonika pasal 5. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Terakhir saya tanya saudara. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan gelap. Saudara, ini ayat-ayat yang memberitahukan kepada kita masa-masa di mana kesulitan itu terjadi. Masa-masa di mana masa tribulasi, masa 7 tahun sengsara itu terjadi sesudah gereja diangkat. Saudara lihat Matius 24. Saudara. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Lihat saudara, masa tribulasi 7 tahun sengsara, masa antikristus. Akan terjadi apa? Siksaan yang dahsyat. Apa itu siksaan yang dahsyat? Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Saudara terbayang nggak siksaan yang dahsyat kayak apa? Coba saudara sebut apa siksaan yang paling dahsyat? Disetrika badannya kayak di Arab sana? Belum. Dipenggal lehernya, dicincang-cincang. Bukan yang dahsyat itu. Karena Alkitab berkata seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Saya gak bisa membayangkan siksaan yang dahsyat itu seperti apa bagi orang-orang yang tertinggal. Sudah lihat? Terakhir, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, ini malaikat, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Sudah lihat? Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Yang ini barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Saudara lihat baik-baik. Sebagai gembala
Sebagai orang tua rohani, saudara, saya mau bilang begini, berjagalah. Sekali lagi, berjaga. Saya nggak bisa tolong saudara ketika hari ini tiba. Bahkan suami istri yang tidur satu tempat tidur pun nggak bisa saling tolong ketika waktu itu tiba. Karena hanya dengan sekejap mata, tiba-tiba kita sudah bertemu Tuhan. Tiba-tiba kita sudah terpisah dari dunia. Tetapi orang-orang yang tertinggal akan mengalami masa kesukaran besar. 7 tahun sengsara, saudara. Dan Alkitab berkata, saudara, kalau ada yang tertinggal, tolong, kata Alkitab bilang, jangan menggunakan tanda binatang itu. 666. Jangan pakai itu, sebab kalau sudah pakai itu, gak ada lagi bisa ketemu Tuhan. Tetapi siapa yang bisa bertahan mengalami siksaan 7 tahun sengsara itu? Siapa yang bisa bertahan? Saudara memakan susah, saudara lari di hutan-hutan, saudara dikejar-kejar, saudara akan disebut pembangkang, bahkan akan disebut pemberontak teroris. Kalau ketemu saudara akan dianiaya, kalau ketemu saudara akan disiksa. Saudara akan berusaha untuk menyelamatkan anak saudara. Di depan mata saudara mungkin anak-anak kita akan diperkosa, suami kita akan dibunuh, tapi lehernya sudah putus, nggak mati-mati karena maut sudah diangkat. Hanya mengalami penderitaan, siksaan yang luar biasa. Kita mungkin sudah stres, nggak tahu berbuat apa, naik di pohon kelapa, naik di bangunan yang paling tinggi, kita menjatuhkan diri dengan kepala di aspal, pecah tapi tidak mati. Kita hanya tersiksa sampai masa 7 tahun itu lewat. Baru Tuhan akan datang dengan para pasukan, para tentara dan orang-orang kudus untuk menghancurkan bumi. Itulah yang disebut dengan perang Harmagedon. Tetapi siapa yang bisa bertahan di 7 tahun sengsara? Saya mau berkata, tidak ada yang bisa bertahan. Karena itu cara satu-satunya untuk kita bisa lolos dari siksaan yang besar ini, dari perang yang besar ini, dari masa 7 tahun sengsara yang luar biasa ini. Cuma satu jalan, rapture, pengangkatan. Dan itu harus terjadi bagi saya dan saudara. Amin, saudara. Amin. Karena itu sekali lagi saya mau berkata, berjagalah. Saudara nanti renungkan kembali ayat-ayat ini. Saya akan bagi di grup, saudara baca kembali, renungkan kembali, supaya saudara bisa melihat bagaimana rencana Tuhan yang sudah Dia rancang sedemikian rapi, sedemikian bagus untuk sebuah karya keselamatan. Saudara, saya pikir bicara tentang keselamatan cukup pada waktu Yesus disalib. Tapi waktu saya cerita dengan Tuhan, Tuhan bukakan, saudara, bahwa sampai hari ini dan sampai hari di mana bumi akan selesai, sampai akhir zaman akan tiba, karya keselamatan itu tetap berlaku. Kalau dulu 2000 tahun yang lalu keselamatan itu terjadi di atas kayu salib untuk semua dosa kita, tetapi pada masa di mana akhir segala sesuatu akan terjadi, keselamatan itu terjadi pada saat rapture, pada saat pengangkatan gereja. Artinya Tuhan tidak mau kita mengalami masa sengsara yang hebat. Amin, saudara. Amin. Sekali lagi, saudara, berjagalah, berjagalah. Jangan lengah, jangan terpancing emosi, jangan terpancing membuat hidup kita penuh dengan sampah, sakit hati, kepahitan, itu sampah, emosi itu sampah, iri hati, dengki, sombong itu sampah. Dan supaya kita bisa mengalami pengangkatan gereja Tuhan,
buang semua sampah itu, dan makanlah firman Tuhan sampai waktu di mana Tuhan datang. Amin, saudara. Dan masa itu sudah di depan mata. Saya nggak tahu sampai kapan gencatan senjata akan selesai. Tetapi saya mau bilang, ketika itu semua selesai dan peperangan harus terjadi, maka semua bangsa di negara ini akan mempertahankan negaranya. Dan salah satu untuk mempertahankan negara cuma satu, perang. Dan jujur, kita belum punya kekuatan teknologi perang sehebat bangsa-bangsa yang lain. Tetapi saya mau bilang, kita nggak usah fokus di situ. Yang fokus kita adalah mempersiapkan diri kita, berjaga, supaya waktu Tuhan datang menjemput kita akan bersama-sama dengan Dia. Fokus kita nggak usah nanti gimana perangnya ya, saya mau lari kemana ya, mau sembunyi di mana ya. Ibu Gembala kemarin tanya, Pak, daerah gunung-gunung di sini gimana? Saya mimpi tentang tsunami, saudara ya. Waduh, memang mengerikan sekali, saudara. Saya bilang tenang saja, sini nggak ada pantai, aman. Tapi saudara pernah masih ingat nggak apa yang terjadi di situ gitu? Tahu situ gitu? Tahu situ gitu? Di mana saudara? Ciputa. Nggak ada gunung, tapi air bah terjadi dan ratusan orang satu desa meninggal. Dan itu tsunami di daratan. Jangan kita pikir kita nggak ada pantai, nggak ada gunung berapi, aman. Amin, saudara. Saya punya teman hamba Tuhan. Kalau bicara rohani, saya sampai kadang saya enak dengar dia. Tapi hari ini dia berkata begini, kami sedang membuat lumbung Yusuf, sedang membuat di daerah-daerah, menyimpan pangan, makanan, stok makanan. Saya tanya, buat apa? Supaya kalau nggak keangkat kita punya makanan. Supaya kalau kita nggak jaga Tuhan, kita punya stok makanan. Bagaimana mau mengalami rapture dia sendiri? Tetapi saya mau berkata begini, jemaat Philadelphia adalah jemaat yang siap dan berkata, kapanpun itu terjadi, kami sudah siap. Amin. Amin. Bulan depan kita akan doa. Amin, saudara. Siapa tahu sementara kita berdoa, tiba-tiba Tuhan datang. Makanya jangan di rumah terus. Biar di rumah pun pasti terangkat, saudara. Amin. Tapi yang lebih dulu yang di gereja. Kita masih bisa ketawa, sebenarnya percayalah kalau saudara tertinggal, setiap hari 24 jam air mata saudara akan keluar, rintihan, tangisan, jeritan akan keluar, minta tolong kemana-mana gak ada menolong. Saudara akan hidup dengan rasa takut, dikejar-kejar. Saudara akan lihat setiap hari pembantaian darah tercurah di depan mata. Saudara mau minta tolong, gak ada yang tolong. Hari-hari itu orang semakin egois, buas, brutal. Mereka melakukan apa saja karena iblis yang menguasai dunia ini. Roh Kudus sudah diangkat, maut sudah diangkat, firman Tuhan sudah diangkat. Saudara mencari-cari firman Tuhan sudah dibakar. Saudara buka di laptop untuk baca firman Tuhan sudah dihilangkan karena mereka yang menguasainya semua. Konten-konten yang di dalamnya ada Alkitab dihapus. Saudara mencari firman Tuhan, gak ada lagi yang bisa tersisa yang saudara hafal. Kalau saudara hafal Alkitab cuma 70 ayat, maka 70 ayat itu yang saudara akan ingat-ingat terus. Tapi kalau saudara bisa baca, bisa hafal sebanyak ayat mungkin ayat itu, karena pada waktu itu semua habis. Tapi sekali lagi, peristiwa itu terjadi ketika kita sudah diangkat. Amin, saudara. Amin.
Siap diangkat Tuhan? Haleluya. Berjaga. Saya jemput kita semua. Haleluya. Oh sana. Kita sembah dia. Oh sana. Oh haleluya. Oh sana. Oh sana. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak hal yang menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi kita angkat pujian. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak hal yang menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Saudara boleh tunduk kepala sejenak. Saudara, kadangkala kita manusia penuh dengan banyak sekali kekurangan. Dan kekurangan itu terjadi bukan ketika kita sedang berada di gereja, justru di luar. Dan bukan juga ketika kita sedang berada di rumah, tapi justru di luar juga. Kita ketemu dengan orang-orang, apalagi orang-orang yang selama ini membuat kita dongkol, membuat kita jengkel. Dan tanpa kita sadari ada perkataan-perkataan kutuk yang keluar dari mulut kita. Saya selalu pesan begini, saudara, hati-hati terhadap setiap perkataan-perkataan kita. Sebab apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Itu artinya setiap mulut kita diberikan kuasa dan otoritas Tuhan, sehingga perkataan kita itu akan membawa dampak bagi apa yang kita katakan. Dan kalau ada kata-kata kutuk yang keluar dari hidup kita, itu akan menjadi sesuatu yang mengubah hidup orang lain. Jika kata-kata itu kita keluarkan buat mereka, karena itu harus berjaga-jaga, saudara. Jangan sampai waktu Tuhan itu tiba, kita sedang memperkatakan kata-kata yang tidak baik. Atau mungkin juga dalam kehidupan sehari-hari kita sering jengkel terhadap orang lain, marah, saudara. Jengkel yang berlebihan, marah yang berlebihan, sehingga membuat suasana hati kita tidak damai, tidak tenang. Itu juga akan menjadi sebuah penghalang ketika waktu Tuhan itu tiba. Karena itu saya mau berkata begini, saudara, berjaga. Waktu Tuhan sudah begitu sangat dekat, ajaklah keluargamu untuk berdoa, menyembah Tuhan. Karena ketika kita naik ke gunung kudusnya Tuhan, justru kita akan ketemu Tuhan.
banyak buat pesanmu hari ini. Engkau mengajari kami